Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar ala Keninjenius. Nah, kembali lagi bersama saya, Dea Santika Rahayu, yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan belajar Unik Jenius. Oke, kali ini kita akan membahas materi kelas 11, tepatnya di semester 1, yaitu tentang termokimia. Nah, ini materi yang mungkin baru, adik-adik mungkin baru mendengar, atau mungkin di SMP pernah mendengar tapi bukan termokimia, termodinamika misalkan ya, atau pernah mendengar istilah termo. Nah, termokimia ini mungkin istilah yang baru, jadi sangat menarik untuk kita pelajari karena mungkin ada ingin tahu ya termokimia itu apa gitu ya. Jadi judul babnya itu ada termokimia. Nah, apabila kita lihat dari susunan kata penyusunnya ada termo dan ada kimia. Nah, kira-kira apa sih termokimia ini? Mungkin dari termo ada hubungannya dengan termometer. Termometer kan biasanya untuk mengukur suhu ya, panas gitu kan. Nah, di sini juga sama termo ini, artinya dia berhubungan dengan panas, energi, kalor gitu ya. Jadi termo di sini hubungannya dengan panas atau energi atau kalor gitu ya. Nah, sedangkan kimia di sini yang dimaksud adalah suatu reaksi kimia ya. Jadi di sini maksud dari kimianya adalah reaksi kimia. Jadi di bab termokimia ini kita akan mempelajari hubungan antara suatu reaksi kimia yang melibatkan energi, bisa berupa panas atau kalor seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa definisi ilmu kimia itu ilmu yang mempelajari salah satunya perubahan materi beserta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, jadi di sini kita akan membahas terlibatnya suatu energi dalam reaksi kimia gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang definisi sistem dan lingkungan. Jadi untuk bagian awal ini ada sistem dan lingkungan. Nah, sistem dan lingkungan ini apa sih definisinya atau perbedaannya, atau maksudnya apa gitu ya? Mungkin kalau sistem yang kita tahu ya sistem kayak demokrasi gitu ya. Kemudian lingkungan ya lingkungan sekitar kita gitu. Nah, di sini juga sebenarnya tidak berbeda jauh. Jadi sistem ini merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Ya, segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Kayak siapa? Enggak begitu maksudnya. Jadi apabila yang dimaksud sistem ini adalah yang menjadi pusat perhatian itu ketika kita melakukan percobaan, kita fokusnya ke apa gitu. Jadi biasanya sistem ini dia berupa reaksi kimia, karena reaksi kimia ini yang jadi fokus perhatian kita, karena tadi reaksi kimia ini yang menyebabkan pelepasan atau penerimaan kalor gitu. Jadi sistem di sini yang dimaksudkan adalah reaksi kimianya yang jadi pusat perhatian ya. Kemudian lingkungan apa? Lingkungan. Nah, lingkungan ini segala sesuatu berarti yang ada di luar sistem. Jadi selain dari reaksi kimianya, jadi segala sesuatu di luar sistem. Berarti untuk lingkungan ini dia pokoknya selain dari reaksi kimia yang dimaksud gitu ya. Contoh, misalkan reaksi pembakaran kayu gitu ya.
pembakaran kayu, boleh pembakaran kayu misalkan di dalam kaleng gitu ya. Nah, yang menjadi sistem adalah reaksi pembakaran kayu itu sendiri. Nah, kalengnya itu adalah lingkungan. Lingkungan itu bisa jadi si kalengnya, bisa jadi udara di sekitarnya, bisa jadi misalkan ada menggunakan besi misalnya untuk menumpuk si kayunya, misalkan kayak gitu. Nah, kita sendiri itu sebagai lingkungan, nah kayak gitu. Jadi contohnya itu misalkan tadi reaksi pembakaran kayu, atau jangan kayu deh, kertas aja lah ya, kertas di kaleng misalkan. Nah, yang dimaksud dengan sistem tadi ini reaksinya, reaksi pembakaran kertasnya. Ini adalah sistem. Sedangkan kaleng atau wadah reaksinya itu yang disebut dengan lingkungan. Misalkan kita pakai gunting nih buat potong-potong si kertasnya, nah itu juga termasuk lingkungan gitu ya. Nah, selanjutnya itu tentang sistem itu sendiri. Sistem itu ternyata ada jenis-jenisnya. Jadi sistem ini kita kelompokkan menjadi 3 jenis. Nah, pengelompokannya berdasarkan apa? Nah, pengelompokannya itu berdasarkan perpindahan zat atau materinya. Jadi ada 3 jenis. Ada yang disebut dengan sistem terbuka. Jadi yang pertama itu sistem terbuka. Nah, sistem terbuka ini dia memungkinkan terjadinya perpindahan perpindahan zat dengan energi. Jadi untuk sistem terbuka ini terjadi perpindahan zat atau materi dan energi. Jadi maksudnya apa? Misalkan kita punya air disimpan di gelas, gelasnya tapi terbuka ya. Nah, ke dalam air tersebut bisa jadi atau memungkinkan masuk keluarnya debu kan, atau zat materi itu bisa bebas masuk keluar gitu kan. Kemudian ke dalam gelas terbuka tersebut juga ketika kita misalkan simpan di kompor gitu ya, di kompor yang apinya nyala gitu ya. Nah, nanti si airnya juga akan panas, artinya energi dari api itu sampai ke dalam. Atau kita simpan air panas di gelas, kita memegang gelasnya, terasa kan panas. Nah, itu juga artinya ada perpindahan panas dari si air tersebut keluar gitu kan. Kemudian bisa juga nih si debu keluar masuk ke dalam air panas tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan sistem terbuka. Kemudian yang kedua itu ada sistem tertutup. Nah, kalau sistem tertutup apa maksudnya? Nah, di sistem tertutup ini, nah, kemungkinan terjadinya perpindahan itu hanya energi saja. Nah, yang dimaksud tertutup tadi kita misalkan punya gelas yang berisi air panas, tapi gelasnya kita tutup. Nah, ketika kita tutup, berarti kan tidak bisa tuh debu keluar masuk ke dalam air tersebut karena ada penutupnya. Sedangkan untuk panas, ketika kita memegang gelas tersebut, panasnya masih terasa. Nah, jadi si energi masih bisa berpindah, namun untuk zat atau materi dia tidak bisa keluar masuk gitu. Jadi ini hanya ada perpindahan energi. Hanya terdapat perpindahan energi tanpa perpindahan materi atau zat. Begitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada yang disebut dengan sistem terisolasi. Ini ada sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi bagaimana maksudnya? Nah, sistem terisolasi ini
tidak ada atau tidak terjadi perpindahan energi maupun materi atau zat. Karena sebagai contoh sistem terisolasi ini kayak termos yang berisi air panas, kita kalau megang termosnya tidak merasakan panas kan, artinya si termos tersebut merupakan sistem terisolasi. Jadi zat tidak bisa keluar masuk, begitupun energi juga tidak bisa dihantarkan dari dalam keluar, baik dari luar ke dalam, seperti itu. Jadi ini dia tidak ada perpindahan zat dan energi. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari sistem. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua. Subbab yang kedua itu ada entalpi. Nah, entalpi ini, mungkin adik-adik baru mendengar ya istilah entalpi. Entalpi ini lambangnya H. Ini H ya. Nah, entalpi ini definisinya adalah energi yang terdapat di dalam suatu zat, gitu ya. Jadi entalpi adalah energi yang terdapat dalam suatu zat. Jadi entalpi ini energi yang terdapat dalam suatu zat. Nah, entalpi ini biasanya yang bisa terukur itu bukan entalpi, jadi bukan energi yang ada dalam zat yang terukur dalam suatu reaksi, tapi yang terukur dalam suatu reaksi itu perubahannya. Misalkan awalnya berapa, akhirnya menjadi berapa. Nah, perubahan entalpi lah yang bisa terukur gitu, yang bisa kita hitung berapa nilainya. Jadi ada yang disebut dengan perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi ini lambangnya delta H. Nah, delta H ini yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan dalam suatu reaksi, gitu ya. Jadi untuk perubahan entalpi ini, untuk mencarinya sama saja bahwa delta H itu H akhir dikurangi H awal. Jadi sama seperti dengan definisi perubahan yang lainnya, bahwa delta ini maksudnya H akhir, H setelah reaksi dikurangi H awal, atau bisa juga disebut sebagai delta H ini ada H produk min H reaktan. Karena produk dan reaktan ini dia bisa menunjukkan keadaan akhir dan keadaan awal. Nah, ini yang dimaksud dengan delta H, dan delta H ini yang akan kita gunakan dalam suatu reaksi, gitu ya. Nah, selanjutnya berarti dari delta H ini ada beberapa kemungkinan nilai delta H, bisa positif, bisa juga negatif. Jadi ini bisa jadi nilainya positif, bisa juga nilainya negatif. Positif ketika apa? Positif itu ketika H produk lebih besar dari H reaktan. Nah, negatif bagaimana? Negatif itu ketika H reaktan justru kebalikannya. H reaktan lebih besar dari H produk. Nah, ini jadi kemungkinan kalau delta H dia bisa positif juga bisa negatif, seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang delta H di subbab-subbab selanjutnya. Nah, setelah ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang persamaan termokimia. Persamaan reaksi termokimia. Nah, yang dimaksud dengan persamaan reaksi termokimia itu apa? Jadi
Jadi nantinya komponennya itu harus ada delta H reaksi dan harus ada, ya pasti harus ada persamaan reaksinya. Kalau persamaan reaksi mungkin kita sering udah tahu ya waktu kelas 10 penulisan persamaan reaksi yang tepat itu bagaimana. Nah, di sini karena reaksinya itu melibatkan energi, jadi harus ada data delta H atau data perubahan entalpi. Nanti perubahan entalpi itu perubahan energinya gitu kan. Nah, jadi kurang lebih datanya seperti ini. Misalkan A ditambah 2B menjadi, misal menjadi AB2. Ini misal delta H sama dengan min X. Oh iya, saya hampir lupa. Untuk delta H ini satuannya apa? Satuannya itu ada, bisa jadi ini satuannya kilojoule, joule. Biasanya dia joule atau terus ada joule atau kalori. Dimana satu kalori itu sama dengan 4,18 joule. Bolehlah di sini lah ya. 1 kalori sama dengan 4,186 joule. Nah, seperti itu. Ya. Satuannya biasanya joule, ya kilojoule juga suka ada. Ya pokoknya joule ke kilojoule sama kayak dari kilogram gram gitu ya. Nah, biasanya lanjut ya, balik lagi ke sini. Untuk persamaan reaksi termokimia harus ada data ini, harus ada reaksi. Kemudian nanti ada delta H-nya, berapa, apakah dia minus atau positif. Sebagai contoh ini reaksinya reaksi tertentu ya. Dan reaksinya harus setara, jangan lupa. Karena kan kalau persamaan reaksi yang tepat itu penulisannya dia harus setara. Jadi ada data reaksi, kemudian ada data delta H-nya atau perubahan entalpinya. Di sini satuannya saya gunakan kilojoule. Nah, apa maksud dari persamaan reaksi termokimia yang ada di depan ini? Jadi untuk data persamaan reaksi dengan delta H ini menunjukkan bahwa setiap data di sini ini itu sama dengan 1 mol AB2, kemudian 1 mol A, kemudian 2 mol B. Jadi sebanding. Misalkan ini min X, berarti min X ini tuh sebanding dengan 1 mol A. Jadi 1 mol A itu apabila direaksikan sebanyak 1 mol, dia si energinya bakal sebanyak min X. Ini juga sama, 2 mol ini akan min X gitu. Nah, tanda min di sini, min itu artinya melepas. Apabila plus itu artinya menyerap. Ya. Begitu. Nah, nanti untuk plus minnya kita akan bahas di jenis-jenis reaksi XO di bagian selanjutnya. Nah, pokoknya gini ya, untuk delta H ini apabila minus itu dia melepas, plus itu menyerap. Nah, balik lagi, disebutkan bahwa delta H ini sebanding dengan koefisien reaksi. Nah, jadi apabila kita ingin energi sebanyak min X, si AB2-nya itu harus 1 mol, kemudian B-nya ini harus 2 mol, kemudian A-nya ini harus 1 mol. Jadi apabila saya mempunyai A-nya itu 2 mol, beda lagi, bukan min X si energinya, tapi bakal 2 kalinya. Nah, sebagai contoh supaya terbayang antara hubungan persamaan reaksi dengan delta H energinya, dengan delta H atau perubahan entalpinya, kita akan bahas beberapa soal terkait persamaan reaksi termokimia ini. Jadi saya tuliskan dulu soalnya, oke? Oke, ini dia soal yang akan kita bahas bersama-sama terkait bagaimana persamaan termokimia atau bagaimana hubungan antara suatu reaksi kimia dengan delta H atau perubahan entalpinya, gitu, entalpi yang meliputinya. Nah, saya tekankan lagi tadi
hubungan antara persamaan reaksi dengan perubahan entalpi adalah mereka saling sebanding dengan koefisien reaksi. Jadi delta H ini sebanding dengan koefisien reaksi. Nah, maksudnya ketika ada reaksi kemudian delta H-nya min X kilojoule, nilai min X ini berlaku untuk 1 mol A karena A-nya koefisien 1, kemudian 2 mol B karena di sini B koefisiennya 2, kemudian 1 mol AB2 karena koefisien AB2-nya 1, ya. Oke, langsung kita coba kerjakan latihan soalnya. Yang pertama itu ada diketahui reaksi. Nah, ternyata ini ada reaksi, sudah lengkap, ada reaksi dan ada perubahan entalpinya. Nah, reaksi tersebut di sini tandanya plus. Plus ini tuh menyerap. Artinya reaksi ini memerlukan atau membutuhkan energi atau menyerap energi gitu ya. Untuk nomor 1 itu ada reaksi 2C tambah H2 menjadi C2H2. Delta H-nya adalah plus 226,7 kilojoule. Nah, untuk data ini berarti kita tahu untuk nilai segini atau untuk energi yang diserap sebanyak 226,7 kilojoule, karbon yang terlibat itu ada 2 mol. Hidrogen yang terlibat itu ada 1 mol. C2H2 yang terlibat itu ada 1 mol. Begitu, ya. Jadi sebanding dengan koefisien reaksi karena di sini kalau kita lihat reaksinya sudah setara, ya. Kemudian apabila diinginkan untuk membentuk 4 mol gas C2H2. Nah, yang diinginkan di soal itu gas C2H2 yang dibentuk itu sebanyak 4 mol. Berarti di sini kita mau mencari untuk 4 mol C2H2. Nah, berarti kalori yang dibutuhkan, energi yang diperlukannya itu berapa gitu ya. Nah, berarti untuk segini itu kalorinya berapa? Nah, bisa kita cari menggunakan perbandingan. Kita tahu bahwa nilai segini delta H plus 226,7 itu sebanding dengan fokus ke yang ditanyakan adalah C2H2. Di sini C2H2-nya itu 1 mol sebanding dengan 1 mol C2H2. Nah, kita mau mencari delta H yang baru atau kalori yang baru ketika C2H2-nya itu 4 mol. Nah, di sini kita bisa menggunakan perbandingan sederhana matematika, perbandingan sebanding ya. Jadi, langsung saja kita masukkan. Boleh kita anggap ini 1, ini mau ke 1, ini 2, ini 2 ya. Jadi delta H1 per delta H2 sama dengan mol 1 per mol 2 gitu. Ya, jadi pakai perbandingan sebanding ya. Berarti nilainya berapa? 226,7 plus ya sama dengan per delta H2 sama dengan 1 mol per 4 mol. Berarti untuk mencari delta H2 di sini kita bisa memperoleh 226,7 dikali 4 mol begitu. Ya, ini berarti untuk mencari kalori yang diperlukan ketika 4 mol yang kita mau buat si C2H2-nya. Cukup mengerti ya? Coba kalau kita itu berapa ini? 4 kali 7, 8, 2 4 kali 6, 24 6, 2 4 kali 2, 8 tambah 2, 10 1, 8, 9. Nah, gitu. Kilojoule. Ya. Si molnya ini kan maaf. Begitu, cukup mudah ya. Jadi tadi saya tekankan lagi ketika delta H itu sebanding dengan koefisien
reaksi. Jadi untuk 4 mol C2H2 yang mau kita peroleh, maka diperlukan, oh iya ini positif. Kenapa positif? Karena diperlukan. Jadi positif di sini artinya energi yang diperlukan untuk membentuk 4 mol C2H2. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini terdapat entalpi pembakaran metana. Reaksinya sudah ada. Dan kalau kita cek ternyata reaksinya sudah setara. Kemudian delta H-nya ada, nilainya min 210 kJ. Nah, pertanyaannya adalah jika seseorang ingin memperoleh energi sebesar 525 kJ dari pembakaran tersebut, maka berapa gram metana yang harus dibakar? MrCH4 sama dengan 16. Nah, jadi yang dimaksud dengan soal ini kan ada reaksi pembakaran metana. Ternyata dia itu nilainya delta H-nya minus. Minus itu artinya melepas kalor. Ya, melepas kalor artinya dari reaksi ini dia menghasilkan kalor gitu ya. Menghasilkan kalor. Nah, seseorang ingin memperoleh energi atau si kalornya itu sebesar 525. Nah, kira-kira metana yang kita bakar tuh harus berapa gram gitu supaya dapat energi sebanyak 525 kJ. Jadi tanda minus di sini itu hanya menjelaskan bahwa dia itu melepas energi sebesar 210 kJ. Paham ya maksud soalnya? Jadi kita tulis terlebih dahulu reaksinya. C4 tambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Kemudian di sini delta H sama dengan min 210 kJ. Nah, balik lagi, data 210 kJ ini untuk data yang mana? Ketika CH4-nya 1 mol, oksigennya 2 mol, CO2-nya 1 mol, H2O-nya 2 mol. Ya. Jadi nilai segini itu sebanding dengan mol yang ada di reaksi sesuai dengan koefisien. Nah, yang ingin kita peroleh ternyata energi yang diperoleh, yang ingin seseorang peroleh itu sebesar 525 kJ. Nah, jika si kalornya itu 525 kJ, berarti gram CH4 berapa gitu. Gram metana yang harus kita bakar berapa? Berarti dari reaksi ini kalor yang kita cari itu hubungannya dengan metana atau CH4. Jadi kita fokus ke sini. Bahwa ketika CH4-nya 1 mol, energi yang dihasilkan segini. Nah, kita pengen segini, berarti berapa sih CH4 yang harus dibakar? Nah, kayak gitu. Nah, kita bisa mencari mol CH4-nya dulu ya. Kita tulis 1 mol CH4 itu sebanding dengan min 210 kJ. Nah, kita mau mencari yang 525 kJ. Ini berapa mol CH4? Begitu ya. Lagi dan lagi. Kita akan menggunakan perbandingan sebanding. Karena kalau memang di sini kita ya basicnya gunakan perbandingan ya. Kita mau mencari mol CH4 ketika kalorinya itu yang dihasilkan sebanyak 525 kJ. Oke, kita masukkan di sini ya. Nah, perbandingannya berarti 1 mol per X sama dengan 210 kJ min ya per
Mol itu sama dengan gram per mr. Jadi untuk mencari gram sama dengan mol dikali mr. Molnya ada tadi 2,5 mol ya. 2,5 dikali mr-nya 16. Berarti berapa? 32 tambah 40 ya. 40 gram. Nah, cukup mudah ya untuk menentukan untuk menghitung bagaimana hubungan antara persamaan reaksi dengan tadi entalpi atau perubahan entalpi gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian subbab berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis reaksi di termokimia. Itu ada reaksi eksoterm dan ada reaksi endoterm. Oke, kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan yaitu terkait tadi jenis reaksi di termokimia. Jadi subbab selanjutnya itu ada jenis reaksi termokimia. Nah, untuk jenis reaksi termokimia ini dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada reaksi endoterm, yang kedua ada eksoterm. Nah, di sini saya akan membuatkan dalam bentuk tabel untuk mempermudah mengetahui perbedaan antara keduanya gitu ya. Jadi di sini untuk endoterm, kemudian ini ada exotherm. Nah, untuk definisi pertama itu dari endotherm sama exotherm, kita biasanya saya lebih mudah itu dengan cara endo tuh dari kata enter. Enter tuh berarti masuk ya. Nah, n-nya tuh di sini masuk. Masuknya itu maksudnya bahwa energi itu dari lingkungan ke sistem. Ya, jadi si energinya itu masuk ke sistem dari lingkungan. Jadi kalau gambaran untuk endotherm ini kurang lebih apabila ini sistem, si energinya itu masuk. Nah, begitu. Ini sama lingkungan. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan definisi endotherm yang pertama atau karakteristik endotherm yang pertama. Nah, berarti untuk definisinya atau istilah lainnya untuk reaksi endotherm ini, karena energinya masuk ke dalam sistem, artinya dia itu menyerap atau memerlukan energi atau membutuhkan energi gitu. Ya. Jadi ini definisinya bahwa dia itu menyerap atau membutuhkan atau memerlukan energi gitu. Nah, untuk exotherm dari kata x itu exit atau keluar. Ini kebalikannya. Berarti energinya itu dari sistem ke lingkungan. Nah, untuk gambarannya apabila ini sistem, berarti si energinya itu keluar gitu. Nah, begitu ya. Ini menuju lingkungan. Nah, arti atau definisi lainnya, ini dia melepas atau menghasilkan atau melepas menghasilkan mengeluarkan energi. Begitu ya. Ini untuk karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua itu dari segi delta H-nya. Bagaimana untuk delta H si endotherm? Delta H itu tadi definisinya, delta H itu kan untuk mencarinya H2 dikurangi H1. Nah, apabila endotherm ini menyerap, artinya keadaan awalnya misalkan 40, dia menyerap jadi 60. Kalau menyerap berarti dia akan bertambahan ya. Artinya H2 ini
menyerap berarti dia otomatis bertambah. Kalau yang namanya menyerap tadinya 20 menjadi 60 misalkan. Bertambah kan? Berarti keadaan akhir itu lebih besar energinya dibandingkan keadaan awal. Oleh karena itu H2 lebih besar dari H1 sehingga delta H-nya akan bernilai positif. Nah, seperti itu. Untuk exotherm kebalikannya, karena dia itu melepas, awalnya dia tuh 60, terus dia lepaskan, berarti misalnya berkurang kan, misalkan jadi 20. Nah, berarti di sini karena delta H itu sama dengan H2 dikurangi H1 dan keadaan H2-nya itu lebih kecil dari H1 sehingga nilai delta H untuk exotherm itu akan bernilai negatif ya. Nah, ini penjelasannya karena dia melepas. Apabila dia melepas, berarti dia nilai energinya akan berkurang seperti itu. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya dari suhu. Biasanya ini karakteristik yang ketiga juga suka muncul di soal. Ini ada yang disebut dengan suhu terukur. Nah, suhu terukur ini dalam suatu percobaan di lab gitu ya. Nah, biasanya suhu yang diukur itu adalah bukan suhu sistem, tapi suhu terukur ini adalah suhu terukur lingkungan. Jadi, apabila di soal-soal suhu tidak ada keterangan lingkungan ya, suhunya itu naik atau suhunya turun. Nah, yang dimaksud di soal itu adalah suhu lingkungan. Jadi, yang bisa kita ukur itu adalah suhunya lingkungan ya. Jadi tekankan lagi, suhu yang dimaksud adalah suhu lingkungan. Nah, fokus ke lingkungan. Endotherm itu si kalornya dari lingkungan, energinya itu dari lingkungan ke sistem. Ya. Berarti panasnya si lingkungan itu diserap oleh sistem sehingga suhu terukur lingkungan itu akan turun. Ya, atau dia itu cenderungnya itu dingin gitu. Ya, itu untuk reaksi endotherm. Sekarang untuk reaksi exotherm kebalikannya, suhu terukur lingkungannya itu, jadi apabila ditanya suhu biasanya yang terukur itu suhu lingkungan. Makanya di sini saya beri keterangan suhu terukur itu adalah suhu terukur lingkungan. Fokus ke lingkungan karena di exotherm ini sistem melepaskan energi ke lingkungan, otomatis lingkungan itu akan tambah panas lah ibaratnya gitu ya. Jadi suhu terukur lingkungannya itu akan naik untuk exotherm ya. Jadi perbedaannya endo itu turun, exo itu akan naik seperti itu. Kemudian karakteristik yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan diagram tingkat energi. Nah, diagram tingkat energi ini menggambarkan hubungan energi dengan reaksi gitu ya. Jadi apabila ini kita buat grafik diagram, ini adalah H-nya, kemudian ini adalah jalan reaksi. Nah, diagram tingkat energi untuk endotherm itu kita di sini fokus ke sistem ya. Diagram hanya suhu saja yang muat. Diagram tingkat energi itu kan tadi di sini kita beri keterangan bahwa untuk delta H itu H2-nya lebih tinggi daripada H1 untuk entalpi gitu ya, maksudnya untuk entalpi. Jadi yang namanya menyerap berarti dia bertambah. Misalkan awalnya di sini, ya, ke sini. Nah, begitu. Nah, ini adalah energi untuk reaktan. Sedangkan ini untuk produk. Nah, ya, ini gambaran diagram tingkat energi untuk reaksi endotherm. Jadi dia itu si energinya bertambah, makanya naik. Ini delta H-nya kita tulis. Nah, begitu. Ya, kita mulai dari reaktan karena si horizontal ini menunjukkan jalannya reaksi. Berarti dimulai dari reaktan menghasilkan produk
produk gitu ya. Makanya seperti ini. Berarti untuk exotherm dia akan turun. Kenapa? Ya tadi karena dia melepas energi. Jadi apabila kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Ini H, ini jalan reaksi. Ya, berarti awalnya di sini, ini reaktannya. Karena kan H2-nya lebih kecil ya, makanya di bawah posisi akhirnya. Ini produk ke bawah turun, ini delta. Ya, ini delta H-nya, yang ini negatif, yang ini positif. Jadi diagram tingkat energi ini menggambarkan level energinya, apakah dia naik atau dia turun gitu ya. Berdasarkan data sebelumnya dari definisi atau karakteristik yang lainnya, karena endotherm itu menyerap, maka dia akan naik energinya. Reaktannya itu kan H1, makanya lebih rendah, di bawah H2-nya produk, makanya tinggi gitu ya, menyerap. Sedangkan ini H2-nya lebih rendah, produknya lebih rendah dibandingkan reaktan H1. Mengerti ya, untuk membedakan antara reaksi endotherm sama reaksi exotherm. Nah, sekarang kita akan menyebutkan nih salah satu contoh dari reaksi endo sama exo ini yang sering muncul atau sering ada di soal gitu ya. Kira-kira untuk reaksi fotosintesis itu termasuk reaksi apa? Fotosintesis. Nah, fokus ke fotosintesis dia adalah memerlukan energi matahari, dia menyerap energi matahari. Oleh karena itu, fotosintesis masuk ke contoh reaksi endotherm. Jadi saya tambahkan di sini yang di sini ya. Itu contohnya ada fotosintesis, ya. Kemudian contoh endotherm lagi, apabila kita mereaksikan alkohol. Alkohol itu kan biasanya terasa dingin ya. Nah, itu juga termasuk contoh kasus reaksi endotherm kayak gitu. Kemudian selanjutnya contoh untuk reaksi exotherm. Exotherm ini melepas ya, melepas. Nah, jadi apabila tadi terasa dingin itu dia endotherm, kalau suhunya naik itu exotherm. Berarti contohnya bisa jadi pembakaran. Apabila kita mau lewat, kita kan lingkungan ya, kita lewat nih ada kumparan api unggun, pasti kita itu akan merasakan panas karena dari reaksi api unggun itu akan melepaskan kalor ke kita, ke lingkungan. Jadi contohnya pembakaran, kemudian respirasi ini ya, kita bernafas, ketika kita mengeluarkan kan gitu ya, kerasa panas kan. Nah, ini juga sama, respirasi itu contoh dari reaksi exotherm. Gitu ya. Intinya kalau suhunya naik itu exo, suhunya turun itu endotherm. Nah, biasanya itu yang menjadi kriterianya. Kemudian energinya dari sistem ke lingkungan berarti exo, dari lingkungan menuju sistem masuk itu endo, ya. Nah, cukup mudah ya untuk materi ini. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sekian pembahasan terkait termokimianya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik dan bisa membantu adik-adik belajar dimanapun, bisa diakses dimanapun. Oke, jangan lupa like video ini, dan apabila adik-adik masih merasa bingung nih, ada part yang ini masih belum jelas, masih gantung gitu ya, masih banyak kebingungan, masih banyak ingin tahu, nah silakan adik-adik komen di video ini. Insya Allah nanti akan dibalas gitu ya. Nah, oh iya, jangan lupa juga adik-adik terus pantengin YouTube ini dan subscribe channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius, dengan jangan lupa juga menyalakan tombol notifikasinya dengan mengklik tombol lonceng gitu ya.